Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah Ketua Dewan Masjid Indonesia dengan tema Internasionalisasi Pesantren sebagai Pusat Peradaban Dunia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kepada yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Pak Hidayat Wahid Kiai Menawi, Ketua MPR, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal sebagai pembina kotor, dan tentunya pembina pesantren Darul Najah dan Universitas hanya Dr. Sofyan Manaf dan Dr. Haryanto Arif dan seluruh para ulama Pak Kiai Ustaz Mansur, kawan saya, dan hadirin sekalian, ibu-ibu dan anak-anakku para santri yang hadir di sini. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hadir dalam acara yang sangat mulia ini. Pertama tentu karena melihat, menghargai sejarah pesantren Darul Najah yang berkembang sedemikian rupa dari hanya 600 meter menjadi hampir 1.000.000 meter luas lahannya, sungguh luar biasa dalam waktu 60 tahun. Artinya begitu banyak generasi muda kita, anak-anak kita telah dididik, telah diberi pengajaran dan juga ilmu di pesantren ini. Apalagi dalam kesempatan ini juga kita menyelenggarakan grand launching dari Universitas Darul Najah. Artinya Darul Najah ingin meningkatkan kualitas pendidikan menjadi bukan hanya pendidikan dasar dan menengah, tapi pendidikan tinggi, keilmuan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat lebih tinggi, dan juga tentu kualitas yang lebih baik. Tadi juga saya lupa Wakil Rektor Universitas Madinah Dr. Hasan. Maka tentunya upaya ini adalah amal jariah untuk kita semuanya, yang mendirikan, yang mengajar, dan kita semuanya. Tentu apabila kita berbicara tentang pendidikan, sangat beragam. Di Indonesia hampir 30.000 pesantren, 28.000 lebih. Kalau rata-rata santrinya 1.000 saja, karena ada yang 10.000, ada 20.000, ada juga 500, saling kecil. Berarti hampir 30 juta santri belajar di pesantren dan menentukan masa depan kita semuanya. Pesantren itu begitu pentingnya. Kalau sekarang ini mendekati pemilu, para calon itu tidak mengunjungi toko atau universitas, tapi datangnya ke pesantren. Jadi kalau kampanye Pak Kiai, para pendukung berkumpul di lapangan. Tetapi sebelumnya yang pidato itu sowan dulu Pak Kiai baru berani berbicara. Jadi di atas semua itu ada kiai dan pesantren yang menentukan. Jadi masa depan sebenarnya ditentukan oleh pesantren. Karena tanpa dukungan, tanpa artinya doa para kiai pesantren, orang takut untuk menjadi calon gitu kan. Jadi inilah sebenarnya luar biasa posisi pesantren ini di tengah masyarakat. Bukannya santri, orang hebat pun sowan ke pesantren. Nah, sehingga ada
karikatur. Kok kiai banyak tamu? Terus dia bilang, oh ini mau pemilu ya, gitu kan. Artinya begitu sejarah kita semua lihat bagaimana peran pesantren bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga mempunyai suatu posisi dan pengaruh yang luar biasa di kehidupan, bukan hanya di kehidupan masyarakat, ternyata di kehidupan politik juga pesantren itu menentukan. Jadi ini sangat penting sekali kita bina pesantren yang sebaik-baiknya, karena sangat dihormati, sangat penting, dan tentu memberikan kita semua berbagai kemajuan dari pesantren itu. Kita sudah mendengar tadi sejarah pesantren yang baik, ada yang salafi, ada yang modern. Tapi tentu kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Pendidikan itu tentu tujuannya bukan hanya mengenang masa lalu, bukan hanya memuji-muji masa lalu, tapi bagaimana kita memajukan masa depan kita semuanya. Itulah tentu apa yang kita jalani dalam pesantren ini. Kita juga bangga bahwa apabila sekolah pesantren dikelola dengan baik, akan menjadi bahagian yang terbaik. Kalau kita baca laporan dari Departemen Pendidikan tentang sekolah yang terbaik, SMA yang terbaik di Indonesia, dari 20 SMA yang terbaik di Indonesia, 4 dan nomor 1 serta 3 lainnya adalah Madrasah Aliyah Ngan dari Insan Cendekia. Luar biasa, bukan lagi sekolah Katolik, bukan sekolah, tapi yang terbaik justru ada madrasah dengan boarding school. Itu yang terbaik. Jadi artinya ialah pendidikan Islam apabila diatur dengan baik, khususnya yang berasrama, itu dapat mencapai, meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. 4 daripada 20 yang terbaik ialah madrasah. Dulu sekolah-sekolah Kristen Katolik, sekarang bukan nomor 1 lagi, hanya nomor 3 sampai nomor apa. Sekolah negeri tentu juga begitu. Madrasah lah yang terbaik di negeri ini dari segi pendidikan. Itu artinya tantangan yang baik itu semua. Universitas tentu kita harapkan juga seperti itu. Pesantren-pesantren yang mendidik kita semua juga harus seperti itu. Karena dengan perbaikan. Kemudian yang menjadi tentu karena suatu sekolah pendidikan pesantren, hasilnya baru kita lihat 5-10 tahun yang akan datang. Karena itulah maka program kurikulum pendidikan itu harus dirancang untuk setidak-tidaknya 10 tahun yang akan datang, bukan masa lalu. Pak Kiai Hasan, modern, kata modern itu berkembang. Modern tahun 30-an berbeda dengan modern tahun 2022, berbeda. Karena itulah maka saya tahu secara pendidikan, kurikulum pendidikan haruslah berkembang dengan baik sesuai kebutuhan kita. Apa kebutuhan yang sangat mendesak dari umat sekarang ini? Sering saya katakan, mari kita semua mempunyai suatu upaya bersama secara besar-besaran untuk bagaimana kita semua menyempurnakan amalan rukun Islam. Saya kemarin bicara dengan rombongan ini. Sederhana kelihatannya, menyempurnakan amalan rukun Islam. Orang bertanya, saya ngomong dengan Ketua NU Muhammadiyah, Majelis Ulama, semua
Mula-mula agak terkejut. Kok rukun Islam disempurnakan? Bukan rukun Islam disempurnakan. Amalannya yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Dari 5 rukun Islam, sebagian besar umat kita, sebagian besar hanya melaksanakan 3. Hanya syahadat, salat, puasa. Kenapa 3 saja dilaksanakan? Karena zakat dan haji harus orang mampu. Padahal masyarakat kita mungkin sebagian besar kurang mampu. Jadi melaksanakannya 3. Jadi kita ini para pemimpin ini tentu berkewajiban menyempurnakannya supaya laksanakannya 5 daripada 3. Iyalah tentu bagaimana mampu kita berpikir tentang ekonomi, kita berpikir tentang kemajuan. Ini Ustaz Yusuf Mansur ini, ahlinya ini kan, walaupun banyak gagal juga Ustaz ya. Bisnis begitu, saya punya bisnis ada 30, yang berhasil paling tinggi 10. Jangan khawatir, jalan terus saja. Karena tanpa kemampuan kita hanya menjadi. Karena itulah maka saya selalu menekankan kepada khatib, pada dai, para ulama, marilah kita merubah cara kita. Jangan kita hanya tentu dai berbicara tentang akidah, ibadah, akhlak. Tentu sangat penting. Akidah penting, ibadah penting, akhlak penting, dan tentu juga fikih penting. Tetapi kita kurang berbicara tentang muamalah. Kita harus berbicara tentang muamalah lebih banyak. Perdagangan, industri, pertanian. Tanpa muamalah maka kita dikuasai oleh sahabat-sahabat kita dari agama lain. Dan karena itu kita tidak bisa membayar zakat yang baik. Apabila saya bicara zakat, saya bicara ketua Basnas, Pak Kiai. Jangan hanya kita bicara mengumpulkan zakat. Zakat itu ditentukan oleh banyaknya muzaki. Yang sekarang yang banyak mustahid. Padahal yang harus diperbanyak muzakinya. Kembali lagi ukurannya, mau zakat harus muzakinya, harus mampu. Jadi apa arah kita? Di samping tadi seperti itu, maka tentu dakwah kita, upaya kita. Saya sangat gembira bahwa salah satu jurusan daripada fakultas inilah kewirausahaan, bisnis dan juga manajemen. Itu sangat penting, karena itu mudah-mudahan insya Allah berkembang dengan baik. Kita tidak hanya berputar-putar ke usuluddin, tarbiyah atau seperti itu. Hadis penting, semua penting. Tapi muamalah. Karena itu saya selalu katakan bahwa para ulama kita semua berbicara tentang marilah kita mengikuti kehidupan Rasulullah. Kalau kita berbicara itu, maka kehidupan Muhammad yang kemudian Rasul, dia sejak umur 13 tahun sampai 40 berdagang. Pak Kiai suka mengajarkan itu kita semua. 40 tahun sampai 63 tahun dia menjadi Rasul kita. Artinya lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Lebih lama, 27 tahun, 23 tahun. Kalau memang kita konsekuen mengikuti kehidupan Rasulullah, tentu bagian itu juga sangat penting. Karena itu saya sering katakan kalau hadiri perkawinan, jangan bilang selalu an-nikahi sunnati, at-tijarah sunnati juga. Baru kehidupan ini lengkap. Baru kehidupan ini lengkap.
Tanpa itu maka kita akan terkebelakang terus. Ada dua hal yang ke depan sangat penting. Kewirausahaan, bisnis, dan teknologi. Maka apabila digabungkan antara keimanan, keislaman dengan upaya wirausaha dan teknologi, lengkaplah, barulah umat ini akan menjadi orang yang maju dan terpandang, dan muzaki akan lebih banyak daripada mustahid. Itulah suatu kehidupan yang dibutuhkan dalam kita pada sekarang dan masa datang. Kita selalu hanya membanggakan bagaimana zaman dulu fashionnya, zaman dulu Baghdad. Kita bangga atas 500 tahun yang lalu. Padahal yang kita hadapi 500 tahun ke depan. Dan 500 ke depan atau 50 tahun ke depan saja, teknologi dan bisnislah yang menjadi bahagian. Di samping politik, kalau politik sudahlah, Bapak sudah pesantren sudah kuasai, orang sudah sowan kemana. Tapi apa bicara bisnis, justru pesantren yang sowan ke pengusaha, tolong dikasih wakaf. Tapi politik yang sowan ke pesantren. Jadi dua-duanya harus penting kepada siapa orang yang mampu. Jadi pesantren bukan hanya menciptakan orang-orang yang beriman, orang berakhlak, orang berilmu. Mari kita menciptakan orang yang bersemangat mengikuti sunnah Rasulullah. Mari kita bersemangat untuk menyempurnakan rukun Islam. Jangan hafal saja, amalkan. Amalkan. Itu sangat penting. Itulah menurut saya apa yang dihadapi bangsa umat ini masa depan. Kalau tidak, maka kehidupan akan terbaik. Dan kita, kalau sekarang ada 27 juta 20 itu orang miskin Indonesia, belum lagi yang tidak mampu, itu 90% umat. Karena itulah, kalau ada orang mampu, orang kaya di Indonesia 10, 9, cuma satu yang Islam. Tapi kalau bicara 100 orang miskin, 90 yang Islam. Jadi tugas kita bersama sebagai ketua Dewan Masjid, tentu selalu saya ingin sampaikan, kita wajibkan bahwa khutbah 60% itu akidah, ibadah, akhlak, fikih. Tapi 40% jumlahnya itu agak diharapkan bicara tentang muamalah. Karena itu salah satu apa yang kita lakukan ialah saya sudah bicara dengan Ikatan Khatib untuk meningkatkan wawasan khatib, untuk tidak hanya berbicara 3 hal ini, tapi berbicara muamalah yang mencerahkan, yang memberikan semangat, bukan memberikan ketakutan. Nanti kalau gini masuk neraka begini nih. Tentu berbicara surga juga. Tapi berbicara untuk mendapat surga, sempurnakan rukun Islam. Tentu begitu. Menyempurnakan, iya, kemampuan. Nah, karena itulah Pak Kiai semuanya, pembina pesantren di seluruh Indonesia dan luar negeri yang datang sini, marilah kita bersama-sama membina generasi muda kita semua. Bukan hanya kepada akhlaknya, tapi kepada semangatnya untuk maju dengan berusaha, semangatnya mempergunakan ilmu pengetahuan untuk maju, semangatnya untuk kita bersama-sama. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan, kekayaan bangsa ini secara bersama-sama, tambah kemajuan. Jangan apabila ada kekayaan mau digali, panggil orang Cina, panggil orang Amerika. Kita hanya jadi buruh. Majukan itu. Dan kita bisa, pengalaman saya semua bisa selama semangatnya tinggi. Ayah saya, dia juga santri, cuma kelas 3 SD, sambil dagang.
pertama waktu saya ingin berusaha mengganti dia di perusahaan, cuma satu kata-katanya, anak, pedagang itu kau berpikir sebagai ibadah, bukan untuk kaya. Untuk kaya itu hanya akibat, tapi usahamu harus dengan dasar ibadah. Karena kalau berhasil kau pekerjakan orang, dia hidup dengan baik. Kalau berhasil kau bayar zakat dengan baik. Itu semua ibadah. Jangan berpikir mau kaya, tapi akibat Anda berusaha, Anda mampu. Anda punya rumah yang baik, itu hanya akibat saja, tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah ibadah, menyempurnakan itu semua. Dan insya Allah kita lakukan itu, sekeluarga lakukan itu, prinsip-prinsip itu. Hanya dasar itu, hanya prinsip-prinsip seperti itu dapat menunjukkan bangsa. Saya yakin banyak juga alumni pesantren jadi pengusaha hebat, banyak. Alumni Gontor banyak pengusaha hebat, tapi dibutuhkan lebih banyak lagi. Jiwanya anak ini harus dibentuk bahwa dia harus bersaing, dia harus tanpa apa itu payah, susah payah, harus jangan mundur. Hanya itulah umat Indonesia ini dapat dihormati, dapat maju, ibadahnya maju dan dihormati. Dihormati, salah satu cirinya ialah kalau musakiknya seimbang dengan mustahidnya. Jangan satu musakik 100 mustahid. Itu baru menandakan. Dan apabila itu akan pesantren sekolah kali lebih lagi. Karena banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Kurang aja begini baiknya, apalagi kalau banyak. Inilah harapan kita semua kepada seluruh pengasuh pesantren. Lupa tadi Pak Dr. Taufik, saya bukan kiai, Pak. Semuanya takmir besar saja. Ya, orang tanya apa kerjanya? Ya takmir besar suatu masjid di Indonesia. Nah itu, kalau kiai itu bebannya besar, kalau takmir bebannya tidak banyak, gitu kan? Ya, saya kira itu harapan saya. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kemajuan bangsa dan umat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.